proses penyidikan dan penyidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemirsa, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andri Yunus, menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal di daerah Jakarta Pusat. Aparat kepolisian didesak segera mengusut tuntas kasus ini dalam waktu singkat. Pada Kamis 12 Maret 2026, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andri Yunus, menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal di daerah Jakarta Pusat. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 23:37 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman kamera pengawas di lokasi, terekam dua pria berboncengan sepeda motor mendekati korban. Saat berpapasan, pelaku yang duduk di kursi belakang diduga langsung menyiramkan cairan ke arah wajah korban sebelum keduanya berbalik arah dan melarikan diri. Akibat serangan ini, Andri Yunus yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor langsung menjerit kepanasan dan menjatuhkan kendaraannya. Peristiwa itu sempat membuat panik warga sekitar setelah mendengar suara jeritan korban. Dalam proses penyelidikan, Kapolda Metro Jaya memastikan jika pihaknya akan mengusut kasus ini secara transparan dan objektif. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri menyebut, setiap langkah penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti dan tentunya dilakukan oleh penyidik secara objektif. Penyidik pun telah memeriksa dan menganalisa 86 rekaman CCTV, baik itu dari titik di sekitar lokasi kejadian ataupun titik-titik CCTV di sepanjang jalur para terduga pelaku. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk melaksanakan proses penyidikan dan penyidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap langkah yang dilakukan akan didasarkan pada fakta, alat bukti, dan hasil pendalaman penyidik secara objektif. Komisi 3 DPR RI pun menggelar rapat khusus terkait dengan kasus ini. Dalam rapat itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyampaikan kecaman atas penyiraman air keras yang dilakukan terhadap Andri Yunus. Ia pun menegaskan bahwa tindakan itu sebagai kejahatan demokrasi. Habibur Rahman meminta agar Polri mengusut tuntas dan secepatnya menangkap otak hingga eksekutor penyiraman air keras itu. Selain itu, ia juga meminta LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap keluarga Andri Yunus dan Kontras sebagai buntut dari kasus penyiraman air keras dengan alasan adanya kekhawatiran ancaman ataupun kejadian serupa apabila LPSK tidak memberi perlindungan terhadap keluarga Andri Yunus ataupun Kontras. Segera mengungkap dan menangkap para pelakunya, baik yang merencanakan, memerintahkan, melaksanakan, maupun melakukan perbantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Komisi 3 DPR RI meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, untuk menjamin seluruh biaya pengobatan terbaik dan pemulihan kesehatan saudara Andri Yunus. Komisi 3 DPR RI meminta Polri dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK untuk berkoordinasi memberikan perlindungan khusus kepada saudara Andri Yunus beserta keluarga, organisasinya, untuk menjamin keamanan agar tidak terjadi kekerasan susulan kepada mereka. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pun mendapat perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras orang tidak dikenal kepada aktivis Kontras Andri Yunus secara profesional, transparan, dan mengedepankan metode penyelidikan ilmiah atau pendekatan scientific crime investigation. Hal ini guna memastikan setiap tahapan penanganan perkara dilakukan secara objektif dan berdasarkan dengan bukti. Listio Sigit menegaskan setiap informasi dari masyarakat akan ditindaklanjuti sekaligus diberikan jaminan perlindungan kepada pihak yang membantu proses penyelidikan. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.
Dan untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan hal ini, kita telah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Di antaranya ada Penasihat Ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, kemudian Irjen Pol Purnawirawan Safarudin selaku anggota Komisi 3 DPR RI, dan turut bergabung pula Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Arief Wicaksono, dan tidak lupa Erlangga Yulio selaku kuasa hukum Andri Yunus dari tim Advokasi untuk Demokrasi. Halo, selamat petang Bapak-bapak. Selamat petang. Selamat malam, Mbak Sosa. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya. Saya ingin ke Mas Julio terlebih dahulu. Mas, kalau Anda lihat bagaimana atensi yang diberikan oleh pihak kepolisian, termasuk dari Presiden ya, dan juga dari DPR terkait dengan kasus ini, apakah dari tim advokasi menilai ini sudah sesuai dengan harapan atau justru ada tanggapan lain? Silakan. Ya, selamat malam. Terima kasih pertanyaan Mbak Sosa. Jadi sudah ada beberapa pernyataan ya dari pejabat publik. Kami mendengar juga desakan dari berbagai pihak. Tapi tentu saja Mbak Sosa, kami berharap agar kasus ini dituntaskan. Seperti juga Komisi 3 menyebut, dituntaskan sampai kepada dalang yang turut membantu. Bahkan kami juga sempat menyebut yang mendanai juga. Jadi tidak cukup hanya kepada perhatian dan respons belaka, Mbak Sosa. Karena di kasus-kasus sebelumnya juga kekerasan terhadap aktivis ini sudah sering terjadi dan sudah sering jadi perhatian. Kasus Tama S. Langkun waktu itu ketika ICW mengalami salah satu stafnya dibacok, itu sampai sudah dikunjungi Presiden SBY. Kasus Novel Baswedan sudah sampai dukungan berbagai macam pihak dan perhatian negara, itu juga tidak sampai mengungkap dalangnya. Kasus Tama bahkan tidak ada yang ditangkap. Jadi kami menilai perhatian-perhatian ini bagus ya untuk mendorong proses penegakan hukum, tapi tentu saja tidak cukup, bahkan kami sudah trauma berdasarkan kasus-kasus presiden sebelumnya, perhatian sebesar apapun tidak sampai mengungkap dalang-dalang dan pihak yang membantu pelaku di lapangan. Jadi sebenarnya kami fokus kepada pengungkapan sampai tuntas dibanding fokus kepada perhatian dari para pejabat publik ini. Demikian, Mbak. Baik, atensinya sudah bagus, diapresiasi, tapi yang paling penting akar permasalahannya ya Mas Julio, karena bukan kali pertama ini terjadi. Nah, kalau begitu saya ingin pandangan dari Kompolnas mungkin nih, Pak Arief, bagaimana Kompolnas melihat terkait dengan kasus ini? Bukan kali pertama nih Pak Arief, bahkan sampai dengan saat ini dalang dari sejumlah peristiwa serupa juga kita belum mengetahui, bahkan yang mendanai juga menjadi catatan oleh Mas Julio tadi. Silakan Pak Arief. Ya, terima kasih Mbak Sosa. Kompolnas sejak malam kejadian, tanggal 12 malam, pergantian menjadi tanggal 13, hari Kamis menjadi hari Jumat, kita sudah hadir, diwakili oleh Pak Muhammad Khairul Anam, termasuk hadir ke rumah sakit RSCM untuk melihat langsung kondisi korban, Mas Andri ini. Kemudian keesokan harinya beberapa saat kemudian juga menemui penyidik di Polda Metro untuk bisa sejauh mana penanganan ini dilaksanakan. Kemudian kami juga menghimbau, Kompolnas juga menghimbau waktu itu sudah disampaikan oleh Pak Anam bahwasanya jangan sampai ini terjadi lagi bisa mencederai dari demokrasi kita. Bagaimana mungkin aktivis dari koalisi masyarakat sipil bisa mendapatkan teror semacam itu. Kemudian kami melihat ini sudah menjadi atensi baik dari Bapak Presiden, sama-sama kita tahu, kemudian Pak Kapolri, Komisi 3 di DPR RI, kemudian dari ASAM, serta masyarakat sipil yang lain. Bahkan dapat perhatian juga dari Badan PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Jadi kami mengharapkan supaya perkara ini dapat diusut tuntas sampai sedetail-detailnya, karena bagaimana juga barang bukti sudah lengkap, baik CCTV, saksi-saksi, kemudian di lokasi kejadian pun di Salemba juga di olah TKP. Kemudian kami juga berharap agar saksi, terutama korban yang sekarang sedang berada di rumah sakit, mendapatkan perlindungan dari Polri maupun dari lembaga perlindungan saksi korban. Demikian Mbak Sosa. Baik.
Nah, kalau dari DPR seperti apa nih, Pak Safarudin? Kan dikatakan juga oleh Kapolda Metro Jaya ya, kalau tidak salah, tapi boleh dikoreksi, beberapa CCTV yang beredar di media sosial terkait dengan peristiwa ini disebut masih didalami dan juga ada upaya dari pelaku yang asli untuk mengelabui terkait dengan proses kasus ini. Nah, DPR kan juga memberikan atensi, bahkan rapat khusus terkait dengan persoalan ini. Nah, apakah sudah mendapatkan penjelasan mengenai sejauh apa proses yang berjalan di kepolisian untuk mengungkap kasus ini? Karena menjadi atensi sangat penting, bolak-balik terjadi, tapi dalangnya yang mendanai belum juga terbongkar. Ya, terima kasih Mbak Sosa. Jadi tentang masalah foto-foto yang beredar itu, rekaman-rekaman yang beredar itu rekayasa AI itu ya, dan itu jangan kita tersesat di situ. Tapi kalau saya lihat koordinasi dengan Polri, perkembangan penyelidikannya cukup signifikan dengan mendapatkan CCTV. Jadi berawal dari TKP. Tempat kejadian perkara, kemudian mundur, sehingga itu kan ada 68 titik CCTV yang bisa diambil, kemudian juga ada jejak digital. Saya kira memang kalau kemarin press release-nya itu kan menunggu hasil DNA dengan sidik jari. Nah, memang banyak yang masih meragukan lah, ya, karena kan ada kejadian-kejadian sebelumnya. Kalau saya lihat teknik penyelidikannya, bukti-bukti yang didapat, saya kira luar biasa itu ya. Nah, yang banyak yang juga komunikasi dengan Komisi 3 itu masalah non teknis, ya. Itu yang kita dorong. Jadi 6 poin itu ada salah satunya adalah Polri harus mengungkap dengan cepat, transparan dan akuntabel, dan jangan ragu-ragu. Kalau memang ada hal-hal non teknis, kita selalu koordinasi dengan Mabes Polri. Kalau ada hal-hal non teknis, nanti dari Komisi 3 yang akan melakukan langkah-langkah konkret di dalam pengungkapan ini, karena kan luar biasa juga itu dari Ketua Komisi 3 Pak Habibur Rahman, beliau juga dari Gerindra. Baik. Nah, saya kira kita akan melihat ke depan seperti apa konkretnya. Memang kita harus memberikan waktu setelah Lebaran ini, bagaimana hasilnya nanti kita tunggu setelah Lebaran ini. Baik, Pak Safarudin, mungkin bisa diberikan salah satu contoh hal non teknis seperti apa sebenarnya yang didorong atau yang tengah menjadi concern dari Komisi 3 sehingga bakal Komisi 3 bersiap untuk maju jika memang ini menjadi kendala? Ya, kasus-kasus seperti ini kan pasti terorganisir. Sudah ada perencanaan. Dari CCTV juga sudah disampaikan oleh Dirkrim Polda Metro Jaya itu, sehingga di luar teknis penyidikan ada hal-hal yang mungkin harus kita ikut mendorong bahwa jangan ragu-ragu Polri. Okay. Kita berada di belakang Polri dan itu kita akan tuntaskan nanti secara realita nanti di lapangan seperti apa kalau memang mendapatkan hambatan-hambatan itu. Baik, tapi Komisi 3 sudah sepakat ya berkomitmen untuk membantu terkait dengan pengungkapan kasus ini, bahkan bisa sampai maju tadi jika memang di lapangannya ditemukan kendala. Nah, tapi ya, mungkin untuk memberikan... Mbak, saya coba ini, jadi itu pelakunya yang membantu dan aktor intelektual. Kita lihat aja nanti seperti apa. Baik, pelakunya, aktor intelektualnya, bahkan tadi juga ditambahkan apakah intelektual ini termasuk yang mendanai, kita akan nantikan, sangat ditunggu nih bagaimana pengungkapan kasus ini, Pak Safarudin. Tapi untuk memberikan perspektif juga bagaimana sebenarnya sistem dari proses penyelidikan ini berjalan, mungkin Pak Arianto bisa menjelaskan nih Pak Arianto, ketika kasus ini sudah memiliki
alat bukti sudah cukup banyak tadi dikatakan dan juga pemeriksaan DNA tengah dilakukan. Biasanya tahapannya seperti apa nih Pak Arianto dalam mengungkap kasus seperti ini? Silakan. Terima kasih Mbak. Dalam kasus ini ya saya melihat dulu ya apa anatomi kasusnya ini ya. Ini kasus yang sangat dahsyat sekali ya, kejam dan kemudian vulgar dan itu menimbulkan hasutan-hasutan orang saling menuduh. Ini kasus semacam teror, bukannya orang yang dendam pada satu orang, dua orang aja. Dan saya yakin ini pasti dirancang ya oleh satu kelompok gitu ya yang punya kepentingan itu. Nah, dalam kasus yang seperti ini dari pengalaman saya selama jadi polisi ya, itu kalau menangkap pelakunya itu gampang itu Mbak. Dan saya yakin ya, estimate saya nanti yang akan ketangkep itu yang ada di CCTV dan sebagainya itu tidak sulit. Karena 86 titik itu dengan wajah yang jelas itu sangat mudah bagi polisi untuk menangkap. Yang sulit adalah nanti mengungkap siapa yang ada dalang di belakang itu. Dalam kasus-kasus yang lama itu, meskipun berat cetok gitu aja kan kadang-kadang nggak sampai ke situ. Ini memang itu tadi yang dikatakan oleh Bapak Safruddin itu ada kasus non teknis itu yang menyebabkannya itu. Kasus non teknis itu bisa berkaitan dengan kepentingan negara, kepentingan kelompok, kepentingan pemerintah, kepentingan penguasa dan sebagainya itu kayak gitu. Itu dugaan-dugaan yang seperti itu yang menghambat terlap. Makanya saran saya, ini supaya polisi tidak dicurigai, melindungi menutup-nutupi kenyataan yang ada itu. Di dalam penyidikan itu, Kompolnas menempel di situ, Komnas HAM menempel di situ, ikut DPR juga ikut mengawasi terus itu harus hasil day by day, sehingga tidak ada nanti temuan-temuan yang harus terpaksa disisipkan karena demi kepentingan yang non politis itu, non teknis itu tadi. Saran saya begitu, supaya polisi, ini taruhan ini polisi ya. Baik. Indonesia baru dinobatkan menjadi HAM, kayak gitu. Anggotanya nggak dilindungi. Kemudian keberadaan negara, premanisme di depan, di kota besar kayak gitu, kalau kita nggak bisa ngungkap itu namanya premanisme yang dibiarkan itu. Baik. Makanya ini taruhan polisi ini untuk bisa mengungkap siapa dalangnya itu. Baik, Kira-kira itu pendapat saya. Baik, nah kalau begitu Mas Julio, Pak Arianto bilang dari Kompolnas harus menempel Komisi 3 DPR, bahkan Komnas HAM juga ada. Tapi mungkin dari pihak Anda, apakah sudah ada keterlibatan yang dimintakan oleh pihak kepolisian selain keterangan ya, untuk sama-sama mengawal terkait dengan kasus ini, membantu polisi bekerja terkait dengan kasus ini? Karena kan pasti Kontras dalam menjalankan tugas-tugas ya sering mendapatkan tekanan mungkin, atau ada tendensi tertentu yang selama ini dirasakan oleh Kontras, seperti apa? Ya, jadi kami dari awal ya, Mbak dan Bapak-Bapak sudah meminta ya kepada Presiden Republik Indonesia untuk juga membentuk tim investigasi independen. Hal ini disebabkan beberapa hal. Jadi dari awal pendampingan kami, ada beberapa bukti-bukti penting yang justru itu berdasarkan temuan saksi yang belum sempat ditemui oleh penyidik, dan kami bantu saksi tersebut untuk disampaikan kepada penyidik. Seperti apa? Seperti wadah atau botol tempat menampungnya air keras. Itu yang menemukan bukan tim penyidik, Mbak. Itu yang menemukan saksi di lapangan, dan kami dari tim dan koalisi mengantarkan bukti penting tersebut kepada penyidik. Dari indikasi-indikasi seperti ini kami sudah menggarisbawahi bahwa jangan-jangan penyidik ini ada halangan-halangan, entah inkompetensi atau faktor non teknis tadi, atau seperti apa kami tidak tahu. Jangan sampai menjadi faktor non teknis atau bahasanya tadi sempat kepentingan negara. Di sini justru bagi kami kepentingan negara yang terpenting adalah nasib warga dan nasib aktivis HAM. Dari Komisi 3 sudah menyampaikan bahwa Andre Yunus dalam kerja-kerjanya perlindungan pemajuan HAM itu penting, dan kasus ini harus diungkap hingga tuntas. Jadi catatan-catatan kami ini perlu digarisbawahi, sehingga harus dibentuk suatu tim investigasi independen yang juga pernah dilakukan di beberapa kasus-kasus sebelumnya, di mana tim investigasi independen ini pastinya akan turut membantu, turut mengkoreksi, mengawasi kerja-kerja aparat penegak hukum. Karena ini masih beberapa hari setelah kejadian, Mbak, dan masih panjang ke depannya. Begitupun nanti pelaku ditemukan, kami juga perlu mengecek apakah itu benar pelakunya, dan apa motivasinya, dan bagaimana pengungkapan hingga ke dalang-dalangnya, pendananya, bagaimana memperoleh alat-alat yang digunakan, dan lain sebagainya. Jadi kami kembali mendesak, Mbak, selain daripada tim investigasi independen, ini juga merupakan percobaan pembunuhan berencana. Bukan sekedar penganiayaan
berat, tapi ini merupakan percobaan pembunuhan berencana. Ini yang perlu digarisbawahi juga agar pejabat publik dan aparat penegak hukum terkait dapat melihat bahwa dengan segala rencana yang terstruktur dan begitu banyak langkah yang dilakukan, penyiraman air keras dengan jarak dekat ya Mbak, dengan jarak yang begitu dekat dengan Andri Yunus, itu bisa mematikan dan menyebabkan nyawa hilang. Betul. Ada beberapa presiden juga yang kami temukan di mana penyiraman air keras dengan jarak yang begitu dekat itu menyebabkan seseorang meninggal dunia. Ini semua dalam pantauan kami dan kami sudah memiliki beberapa catatan dan pendapat hukum yang nanti pada waktunya jika penyidik aparat penegak hukum tidak sanggup, tentunya akan kami terus dorong. Dan bersamaan dengan itu kami tetap mendorong adanya tim investigasi independen. Begitu Mbak. Baik, menarik untuk menggali bagaimana sebenarnya nantinya pemerintah dalam menjalankan kasus ini dan ada dorongan supaya ada tim investigasi independen ini akan terbentuk. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu Bapak-Bapak, kita tahan sebentar. Usai jeda satu ini kita akan kembali. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan saya ingin langsung ke Pak Safarudin. Pak Safarudin, ini ada dorongan dari tim advokasi dari Kontras ya agar dibentuk saja tim investigasi independen atas kasus ini. Karena tadi disebutkan salah satu faktornya adalah ada barang bukti yang tidak didapatkan oleh penyidik sehingga ada keraguan terkait dengan inkompetensi ataupun terkait dengan faktor non teknis dalam pengungkapan kasus ini. Padahal diharapkan kasus ini bisa berjalan seperti harapan Komisi 3 tadi, cepat, transparan, akuntabel. Nah, pertanyaannya Pak Safarudin, apakah Komisi 3 DPR juga sempat mempertimbangkan agar kasus ini dibentuk saja tim investigasi independen ya, mengingat ini bukan kasus pertama yang menyerang para aktivis dan menggantung selalu terkait dengan siapa dalangnya? Oke Mbak, jadi itu waktu kita rapat juga itu berkembang dari wartawan juga mengusulkan ada tim independen. Tapi saya kira itu jadi masukan bagi kita Komisi 3. Nah, cuman keputusan yang kita ambil biarkan dulu, berikan ruang kepada penyidik sambil kita mengawasi semua dan bersinergi. Setelah Lebaran ini kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, kalau yang urusannya masalah non teknis kan ada Komisi 3. Ya, dari semua fraksi itu sepakat. Dari berbagai latar belakang yang mendorong itu non teknis itu nanti dari Komisi 3. Baik. Ya, memang kita tidak publikasikan ya, tapi komunikasi kita dengan Mabes Polri itu selalu berjalan Ya. Supaya hal-hal yang memang diperlukan untuk backup dari Komisi 3 kita akan laksanakan. Baik. Itu Mbak. Jadi Baik. kalau Komisi Independen itu tunggu dulu nanti setelah kita lihat nanti setelah Lebaran. Baik. Bagaimana hasil penyidikan, karena kan saya lihat kemarin itu hasil penyelidikan dari Polda Metro dan Bareskrim Baik. itu menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Baik, jadi ada Nah, tenggat tinggal- waktu untuk menunggu ya Pak ya sebelum langkah lanjutannya. Ya. Baik, baik. Nah, kalau begitu Pak Arianto, saya ingin tanggapan Anda. Ada barang bukti yang sempat terselip dalam tanda kutip ya, bukan ditemukan Ya. nama tim penyidik dan ini menjadi Ya. keraguan akan bagaimana ke pihak kepolisian bekerja. Nah, tanggapan Anda terkait dengan hal ini dan apakah ini bukan artinya harus tim investigasi terbentuk sendiri? Bagaimana? Enggak, itu enggak ke situ larinya. Itu tadi ada barang bukti yang kececer itu biasa di dalam satu penyidikan ya. Tetapi Pak Kapolda, Pak Kapolri sekarang kan sudah menerapkan SOP yang dulu saya sarankan. Setiap terjadi yang kasus seperti ini, maka bikin posko. Anytime terima input-input dari masyarakat dan ditindaklanjuti. Kan sekarang sudah dibikin tuh posko, dari Pak Kapolri sendiri mengatakan gitu. Jadi intinya ya, selama ini polisi ya pasti akan berhati-hati dan lebih serius ya. Karena sekarang ini polisi menjadi taruhan ini. Taruhan negara kita ini mampu nggak melindungi hak asasi rakyatnya gitu. Presiden sampai perintahkan kan. Presiden tahu tuh masalah non teknis dan teknis, makanya beliau perintahkan pada Kapolri tuntas. Itu untuk menunjukkan kepada mereka-mereka yang menjadi mungkin aja motivator itu tadi supaya mereka tahulah bahwa ini bukan urusan polisi ataupun urusan
satu kelompok kecil, ini urusannya negara gitu. Jadi kalau makanya ya sekarang ya ini bisa terungkap ya dengan transparan dan sangat teliti kalau semua bantuan masyarakat menyampaikan pada polisi. Nah, supaya polisi itu tugasnya jujur apa tidak, itu tadilah yang saya sarankan. Kompolnas tiap hari ngumpul di situ, Komnas HAM, DPR tiap hari menanyakan. Di situ polisi tidak akan nanti sempat untuk memisah-misahkan mana ini perlu diteruskan apa enggak gitu. Sehingga kecurigaan pada polisi tidak ada. Saran saya hanya itu aja supaya ini efektif, kita tidak saling menyalahkan, tidak saling menuduh, tetapi betul-betul kasus ini terungkap dengan transparan dan akuntabilitas. Kira-kira itu pandangan saya. Baik, nah kalau dari Kompolnas seperti apa Pak Arief, khususnya mengenai bagaimana kinerja dari teman-teman kepolisian atas kasus yang sangat brutal seperti ini, terencana, dan ini merupakan percobaan pembunuhan. Apakah Kompolnas memang sudah menyiapkan tim khusus juga untuk mengawal bagaimana perkembangan tahap ke tahapnya, sehingga transparan, cepat, dan akuntabel ini menjadi hasil yang kita harapkan juga dari proses pengungkapan ini, bukan sehingga tidak perlu sampai kepada pembentukan tim investigasi independen. Seperti apa dari Kompolnas? Ya, terima kasih. Jadi memang perkara ini kan awalnya kan ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Tapi karena ini menjadi atensi khusus bahkan diambil alih oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya. Nah, Dirkrimum Polda Metro Jaya, Pak Din itu juga tadinya beliau juga sebagai bagian merupakan yang di backup-kan ke Kompolnas. Jadi kita punya komunikasi yang intens. Nah, kalau dilihat dari hasil penyelidikan, kemudian penyidikan, kemarin update terakhir yang disampaikan oleh Pak Dir, ini sudah dinaikkan menjadi tingkat penyidikan. Barang bukti sudah cukup lengkap, baik ada 68 CCTV, termasuk yang terakhir disampaikan oleh Kuasa Hukum Mas Andri tadi, yaitu wadah yang untuk nyiram air keras itu. Nah, di situ sedang dicari, sedang dikasih DNA dengan sidik jari, DNA dan sidik jari. Nah, termasuk tadi yang kami sampaikan, saksi-saksi yang sesaat setelah terjadinya kejadian itu, ini semestinya juga supaya mereka bisa memberikan keterangan yang konstan, sebaiknya bisa dilindungi supaya mereka bisa tidak berubah kesaksiannya. Nah, tinggal bagaimana daripada yang pertama tadi dari hasil update terakhir dari Pak Dirkrimum, bagaimana kita memonitor hasil yang sudah disampaikan kemarin itu. Nah, kalau ini sudah disampaikan, yang dibilang Mas Arianto tadi itu juga bagus. Kami Kompolnas dari waktu ke waktu ini selalu komunikasi dengan Polda Metro Jaya untuk bisa sejauh mana perkembangan. Dan kemudian yang seperti disampaikan oleh Pak Safarudin tadi, masalah hal-hal yang sifatnya non teknis, memang nanti beberapa waktu ke depan sebaiknya bisa ditanyakan tentang update, karena ini sudah menjadi perhatian khusus. Dan kalau perlu, seperti yang dijanjikan oleh Pak Safarudin, kalau perlu nanti habis Lebaran, ini sudah beberapa hari lagi ke Lebaran, itu bisa dipanggil oleh Komisi 3 penyidik dari Polda Metro ini untuk bisa memaparkan bagaimana perkembangan tentang penyiraman kasus air keras ini. Baik, Mbak Sosa. Baik, Pak Arief mempertegas kembali, Anda mengatakan bahwa kasus ini, informasi yang didapatkan oleh Kompolnas ini sudah di tahap penyidikan. Apakah bisa diartikan, Pak, bahwa sebentar lagi terkait dengan pelaku, setidaknya pelaku dulu ya, ini namanya sudah dikantongi dan akan diungkapkan atau disampaikan kepada publik terkait dengan tersangka ini? Ya, kalau namanya penyidikan, secara jelas kemarin sudah diupdate. Waktu yang terakhir kemarin konferensi pers oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya maupun Pak Kapolda Metro Jaya sudah dinaikkan kata penyidikan, hanya masih belum ditetapkan penetapan tersangka. Karena kemarin Pak Dirkrimum masih menunggu hasil pemeriksaan DNA sama sidik jari. Nah, kalau sudah menjadi penyidikan, ini tinggal bergulir terus. Kemungkinan mereka sudah ada orang-orang yang sudah dicurigai, karena kalau tidak salah kami monitor, mereka menyebutkan ada pada saat kejadian itu ada 2 sepeda motor atau 4 terduga pelaku yang sudah teridentifikasi. Tinggal difilekan lagi
mengerucut mengarah kepada sosok-sosok yang melakukan penyiraman air keras tersebut. Mungkin Mbak Sosa. Baik, baik. Berarti sudah ada perkembangan lagi ya. Nah, kalau begitu tanggapan dari Mas Julio, apakah juga sudah mengetahui terkait dengan perkembangan penanganannya terbaru seperti yang disampaikan oleh Pak Arief, dan bagaimana kira-kira langkah selanjutnya kalau untuk tim investigasi independen ini menjadi suatu opsi, tetapi sepertinya ada tenggat waktu yang ingin ditunggu dulu sampai setidaknya setelah Lebaran. Tanggapannya Mas Julio? Ya, justru ini semakin menguatkan urgensi yang kami dorong ya Mbak, mengenai dibentuknya tim investigasi independen. Karena kenapa menunggu setelah Lebaran? Apakah kepolisian tidak berpikir pelaku memilih waktu mendekati Lebaran untuk sengaja? Karena pelaku itu tahu penyidik dan semua pihak itu mungkin Lebaran dulu, baru menyidik kasusnya. Ini yang menjadi catatan-catatan kami ya dari pernyataan bapak-bapak sekalian ya. Kalau setelah Lebaran, ini justru jangan-jangan yang direncanakan pelaku sejak awal. Karena pelaku itu memilih waktu yang sangat tepat ketika kemudian kita semua masuk kepada musim libur dan Lebaran. Ini jangan-jangan emang upaya disengaja oleh pelaku untuk menghambat penyidikan ke depannya. Lalu kami ada catatan lagi tadi disampaikan oleh Pak Arief ya, Pak Arief mengenai penanganan oleh Polda dan Polres Pusat. Jadi ini juga menjadi hambatan kami sejak awal. Ada pihak unit-unit yang terlampau banyak yang menghampiri kami sehingga koordinasi itu sangat sulit dilakukan. Ada dari Polda Metro Jaya, ada dari Jatanras, ada dari Polres Jakarta Pusat. Dan kami berikan keterangan berulang-ulang. Dan kemudian kami tanyakan barang bukti bagaimana. Ada yang bilang sampaikan ke Polres, ada yang bilang sampaikan saja ke Resmo. Kami juga mendorong agar koordinasi satu pintu ini lebih baik lagi dilakukan. Kami sempat bersepakat agar koordinasi lewat Resmo Polda Metro Jaya. Namun kemudian LP model A di Polres Jakarta Pusat kan keluar. Jadi secara hukum mau tidak mau pasti berkas administratif penyidikannya melalui Polres Jakarta Pusat. Ini juga kami sudah sampaikan di konferensi pers kemarin-kemarin agar lebih rapi dan lebih baik lagi koordinasi satu pintu di kalangan penegak hukum. Dari Pak Arianto tadi Pak ya, kami juga ingin menanggapi mengenai posko. Pak, di kasus Novel Baswedan itu juga buka posko Pak. Dan di poskonya Novel Baswedan itu ada nomor telepon yang dihubungi. Nah, waktu itu kami waktu mendampingi Novel Baswedan mencoba menghubungi nomor itu nggak bisa dihubungi, Pak. Itu sempat kejadian selama berapa bulan. Itu posko dulu kan? Ya, posko dulu. Oke. Lihat nanti. Kami kan dari presiden, Pak. Jadi dari presiden-presiden yang sudah terjadi, posko juga belum menjamin, Pak. Posko atau apapun itu, ya silakan saja. Tapi kembali kami tekankan adanya tim investigasi independen. Justru dari beberapa hal yang kami bisa lihat di media wawancara ini ada catatan-catatan yang justru mendorong urgensi untuk membentuk tim investigasi independen. Jangan tunggu selesai Lebaran, jangan-jangan itu yang pelaku. Jangan sampai momentumnya lewat begitu ya, Mas Julio ya. Nah, kami memberi waktu di konferensi pers kemarin 7 hari, Mbak, agar kami harap bisa ditemukan pelaku dengan semua yang menjadi terlibat dan dalang. Baik, Pak Arianto, boleh ditanggapi ini catatan yang sangat penting. Memang betul presiden ini menjadi tolak ukur kita untuk menilai bagaimana ke depannya jika hal serupa terjadi ya. Pak Arianto sama juga boleh ditanggapi terkait dengan mengapa sampai dengan saat ini koordinasi penyampaian sering kali memang masyarakat juga mengeluhkan harus bolak-balik disampaikan. Padahal mungkin satu pintu ini akan mempercepat terkait dengan penanganan kasusnya. Boleh Pak Arianto? Ya ini untuk koreksi ke Polri ya. Saya juga baru dengar dari ini kesulitan daripada orang yang mau membantu, tapi justru kesulitan karena masing-masing berdiri sendiri-sendiri itu. Betul. Harusnya logikanya begitu kasus itu diambil oleh Polda Metro, itu kendali langsung satu itu di situ satu titik gitu. Walaupun LP-nya dari Polres, kemudian ada di Polres, kemudian ada bantuan dari Bareskrim. Poskonya itu harus satu, yang namanya posko itu tadi. Itu posko bukan hanya posko pengaduan, tapi posko penanganan. Dan itu adminnya itu mestinya satu itu berkasnya itu tadi. Tapi kalau masih prakteknya seperti ini ya mudah-mudahan ini didengar oleh Polda Metro nih. Tolong itu koreksi ini cara itu nggak benar kalau kayak gitu itu. Namanya ego sektor namanya Pak. Anggota itu kadang-kadang kan kalau di lapangan kepingin berhasil gitu sehingga dia berlomba-lomba kemudian barang buktinya itu pun ada nggak terbuka gitu. Contohnya ini itu kurang bagus itu contoh ini memang terjadi. Betul. Terima kasih Pak. Ya ini masukan yang sangat bagus ya.
Pak Arief, Ya. apakah dari Kompolnas juga memiliki catatan terkait dengan ini dan bagaimana kira-kira ke depannya Kompolnas akan melakukan tindakan khususnya agar satu pintu nih informasinya? Singkat saja mungkin, Pak Arief. Kuasa hukum dengan Mas Arianto itu bagus. Jadi kami menyarankan, kan penyidik sudah olah TKP, kemudian mengumpulkan barang bukti, sama ada beberapa yang ditunggu. Nah, kami menyarankan supaya tidak berlama-lama, Ya. dan harus cepat, karena ini ada atensi dari Pak Presiden, Pak Kapolri, dan Komisi 3. Semestinya beberapa hari ke depan, beberapa waktu ke depan dilaksanakan gelar perkara khusus. Jadi gelar perkara khusus itu nanti akan mengundang, yang pertama adalah penyidik itu akan memaparkan hasil capaian mereka. Nah, kemudian seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum Mas Andre tadi, itu termasuk pihak yang lain itu bisa memberikan pendapat yang mungkin penyidik belum bisa menemukan. Baik. Itu yang paling penting. Jadi dengan demikian, gelar perkara khusus itu menghadirkan para pihak, kita bisa mendengarkan update yang dilakukan oleh Baik. penyidik Metro. Jadi tidak bingung apakah Polres Jakarta Pusat, Ya. apakah Jakarta, apakah Resmob. Nah, kemudian mereka bisa punya kesempatan untuk memberikan Baik. masukan. Begitu, Mbak. Baik. Kalau begitu dari DPR, bisakah membantu mungkin Pak Safarudin untuk menekan pentingnya komunikasi satu pintu terkait dengan penanganan kasus agar lebih cepat, transparan, dan juga akuntabel? Singkat saja mungkin Pak Safarudin. Ya, nanti kita sampaikan ke Polda Metro bahwa itu harus dilaksanakan satu pintu, dan dari pengacara, dari berbagai pihak, silakan kontak dengan saya kalau ada hal-hal yang memang diperlukan di polisi atau di Polda Metro, kan di tangan Polda Metro. Baik. Ada hambatan-hambatan di polisi, nanti langsung bisa bicara dengan saya dari Komisi 3 supaya hal-hal hambatan itu bisa kita carikan jalan keluarnya. Terima kasih. Baik, mungkin kita harapkan terkait dengan diskusi kita pada hari ini bisa menjadi suatu hal yang benar-benar kita lihat hasilnya ya. Dan Mas Julio mungkin bisa melanjutkan nanti dikoordinasi dengan Pak Safarudin, karena Pak Safarudin sudah menyatakan kesiapannya untuk membantu mengawal. Terima kasih untuk seluruh narasumber. Kita akan terus pastikan kasus ini bisa diselesaikan hingga akhir akarnya ditemukan. Terima kasih Mas Andri Yunus dari tim advokasi untuk demokrasi. Kemudian dari Pak Arianto, Pak Arief, dan juga Pak Safarudin. Salam sehat Bapak-Bapak. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat, terima kasih. Proses penyidikan dan penyidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemirsa, Sekretaris Kabinet Teddy Indra